Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Stephen Franz di channel 34 Demon FX. Dan seperti biasa, Evan akan buat video lagi. Dan untuk kali ini bukan video tentang sinematik ya, atau filmmaker. Tapi untuk saat ini Evan podcast lagi. Kalau sebelumnya Evan pernah podcast bersama Bro Stanley dan Bro Deki dan beberapa teman yang lain, kali ini Evan podcast atau akan bincang-bincang dengan seorang sosok yang sudah pasti teman-teman banyak yang tahu, mulai dari yang muda sampai yang tua ataupun senior, karena sosok ini atau seseorang ini sangat aktif di banyak hal, mulai dari bidang kepemudaan sampai ke hal-hal yang lebih penting tentu saja. Oke. Dan saat ini Evan akan banyak bertanya kepada seorang sosok yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Ferdy Pancasinedu. Ya. Selamat siang. Ya, Om Ded. Bagaimana Selamat kabarnya, jumpa Om Ded? kembali Bro Stephen. Salam juga bagi teman-teman yang nantinya akan menonton. Ya. Sebenarnya konsep ini Om Ded untuk podcast ini ke beberapa orang bisa dikatakan penting ya untuk Sangia ini. Sudah lama konsepnya, tapi baru kali ini bisa tercapai karena menyesuaikan juga dengan waktu dari Bapak Dedi. Iya. Lebih nyaman kalau nyenak pakai Bapak. Santai. Pakai Om Dedi atau Bro? No problem. Oke. Yang penting jangan kalau Bapak kelihatan terlalu formal tuh. Iya. Betul sekali. Oke, dan mungkin teman-teman sudah banyak tahu kalau yang mana Ferdy Pancasinedu ini merupakan anggota Dewan Aktif ya Pak? Iya. Dari Partai Perindo dan sekarang sudah bertugas selama 2 periode. Ini di periode yang kedua. Iya. Dan Evan bukan nanti ya akan tanya-tanya soal eksistensi sebagai seorang wakil rakyat, tapi Evan akan balik dulu, flashback ke masa lalu. Iya. Bagaimana? Boleh Om Dedi cerita sedikit soal latar belakang Ferdy Pancasinedu ini sebenarnya lahir atau tercipta dari sebuah apa istilahnya? Iya. Baik, yang pertama terima kasih kesempatan bagi Bro Stephen dan teman-teman yang memberikan kami waktu untuk bisa berbincang-bincang. Jadi menyangkut yang ditanyakan tadi tentang latar belakang ya. Latar belakang pada dasarnya saya berangkat dari dunia arsitektur. Saya jebolan Fakultas Teknik Arsitektur tahun 2000 dan dengan semangat untuk membangun daerah kembali ke Tahuna dan bertugas sebagai seorang konsultan bangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam perjalanan ketika menjalankan fungsi sebagai seorang arsitek, seorang perencana di kabupaten ini, saya melihat ada sebuah kesamaan tipologi antara bagaimana mendesain, kemudian melaksanakan dan mengawasi setiap pekerjaan di lapangan yang sama persis dengan tugas daripada anggota DPRD. Sehingga dikala saya mau mencoba melangkah ke dunia politik, saya menimba ilmu dulu di dalam dunia kepemiluan. Yang pertama di 2008 saya aktif sebagai ketua KPID, Komite Independen Pemantau Pemilu Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan kemudian saya melangkah ke Panitia Pengawas Pemilu Panwas sampai dengan tahun 2012. Itu jenjang periode 2014-19 ketika itu ada pemilu legislatif, saya mencoba untuk ikut serta dalam kepemiluan dan ya puji Tuhan waktu itu terakomodir untuk pertama kalinya ikut dalam ajang pemilu legislatif dan masuk sebagai anggota DPRD periode 2014 sampai dengan 2019. Dan kemudian berpindah ke Perindo 2019 sampai dengan 2024 yang akan datang, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota DPRD dari Partai Perindo. Mantap sekali. Iya. Seperti itu kira-kira. Jadi buat teman-teman yang saat ini nonton, sebuah aksi nyata ya. Aksi nyata. Dari seorang arsitek yang turun ke dunia politik, tapi tidak lupa ya basicnya apa. Jadi dalam mengelola daerah itu, khususnya Sangihe itu butuh desain yang matang. Betul. Karena daerah ini walaupun kecil,
walaupun dipandang pandang sebelah mata ya oleh banyak orang, tapi Iya. punya problema Problem. tersendiri. Iya, betul. Oke, nanti Evan akan tanya-tanya Om Ded soal problem, tapi sebentar. Dan Evan banyak sedikit tahu ya tentang seorang FPS atau Ferdi Pancasinedo ini. Iya. Eksis di banyak hal, contohnya suka memberikan sumbangsi untuk kegiatan-kegiatan muda-mudi. Di waktu lalu juga Evan merasakan ya bantuan dari Om Deddy dalam beberapa giat atau kegiatan event. Dan kenapa Om Ded? Kira-kira apa yang membuat Om Deddy tertarik untuk salah satu contoh ini? Baru-baru ini banyak giat yang dilaksanakan oleh banyak pemuda, tapi Om Deddy bersedia untuk menjadi donatur contohnya. Iya. Kenapa tertarik dengan hal-hal yang dilakukan oleh anak muda, sedangkan Om Deddy bisa dikatakan sekarang bukan lagi muda ya, tapi Iya. sudah mulai 40-an ke atas mungkin, kira-kira begitu. Dan kenapa masih tertarik dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak muda? Apakah ini salah satu bentuk bisa dikatakan pemberontakan dari muda-mudi untuk lebih mendekatkan diri lagi dengan hal-hal yang positif, giat-giat positif, dan di situ Om Deddy selalu terlibat. Ya. Evan selalu pantau Om Deddy selalu terlibat dalam giat-giat muda-mudi. Iya. Saya mengangkat satu ilmu dalam dunia arsitektur bahwa ada satu langgam yang namanya dekonstruksi. Langgam ini adalah bagaimana merombak tatanan yang sudah ada dengan menyertakan anak-anak muda yang kaya akan inovasi. Sehingga daerah ini adalah daerah kepulauan yang saya beranggapan bahwa perlu ada inovasi. Dan itu ada di pundak anak-anak muda sebagai pilar bangsa yang perlu kita tunjang dalam semua aktivitas, dalam tanda kutip yang penting positif. Jadi sebagai mungkin yang telah mendahului dan pernah menikmati masa muda, saya menganggap di era transisi ini, di mana teknologi mendominasi bagaimana dunia diarahkan ke depan, peran anak muda sangat penting. Sehingga di tangan anak muda ini, wajah dan nasib bangsa ini termasuk daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini diletakkan. Ada tanggung jawab besar di tangan anak-anak muda untuk membawa Sangihe ini ke arah yang lebih baik ke depan. Dan mereka adalah, kalau boleh dikata adalah penerima tongkat estafet yang siap pakai. Karena di era 4.0, apalagi sekarang sudah mengarah ke 5.0, semua beban diketuai oleh anak-anak muda. Semua tanggung jawab diketuai oleh anak-anak muda yang memiliki potensi ke arah itu. Iya. Iya. Benar sekali Om Ded. Di saat ini juga eksistensi muda-mudi itu sudah mulai bangkit, dan Evan juga lihat beberapa contoh ya dari dari Om Deddy ini, mulai dari giat-giat positif, punya komunitas juga Om Deddy ya. Komunitas, ya. Komunitas banyak, terus juga dalam hal-hal mendukung giat-giat mulai dari dancer ataupun giat-giat lain. Evan sempat kepo ya di sosial media dari FPS atau Om Deddy, kalau yang mana sangat support dengan giat-giat muda-mudi. Oke, Om Ded, sedikit mungkin kira-kira ada enggak sesuatu yang menjanggal hingga saat ini setelah 2 periode menjadi anggota atau wakil rakyat? Apa kira-kira yang jadi masalah sebenarnya? Iya. Ya, mulai dari internal di perdewanan sana ataupun masalah dari luar. Yang pasti bahwa daerah kita kaya. Kepulauan Sangihe ini cukup banyak potensi yang perlu kita angkat, kita garap ke depan menjadi kekayaan yang perlu kita banggakan. Kaya yang memiliki prospek yang cukup cerah ke depan. Tinggal di tangan mana kita akan mengambil alih untuk mengelola ini. Artinya bahwa Sangihe ini kan punya masyarakat, pasti punya manajemennya. Manajemen itu ada di tangan eksekutif dan legislatif. Eksekutif itu ada di tangan pemerintah, kemudian legislatif itu ada di tangan DPRD. Dan ditunjang oleh Forkopimda, namanya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang
berkolaborasi dalam rangka mewujudkan semua cita-cita bangsa, cita-cita daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan di sini problem yang terbesar yang ada di tangan kita adalah bagaimana menjangkau semua kepentingan yang ada di 15 kabupaten kota, 15 kecamatan dan 167 kampung untuk boleh mampu diakomodir dan diimplementasikan di dalam penjabaran sebagai perwujudan tindak lanjut semua apa yang ada di lapangan. Ini yang menjadi problem pertama. Dan problem ini akan terjawab ketika semua pihak merasa bertanggung jawab untuk mengemban tanggung jawabnya, menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga semua yang telah dibebankan atau dipercayakan masyarakat boleh dapat tercapai. Dalam kaitan sebagai anggota DPRD tentunya, kita harus awali dulu dari posisi starting awal ya. Jadi starting awal setiap 5 tahunan ada agenda nasional yang wajib kita jalankan yang namanya pemilu. Dan itu kedaulatan dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih keterwakilan mereka dalam posisi yang akan duduk dalam bangku legislatif selama 5 tahun ke depan. Dan di sini perlu ada pemilih-pemilih yang cerdas, konstituen yang paham bagaimana mekanisme pemilihan ini sehingga boleh menghasilkan calon-calon yang kompatibel. Dalam artinya ketika masyarakat atau pemilih cerdas pasti akan melahirkan pemilu yang berkualitas. Itu rumusnya yang baik. Nah, sekarang yang terjadi di kita adalah menganggap bahwa pesta 5 tahunan ini adalah kesempatan yang tidak datang 2 kali dalam 5 tahunan bagi mereka. Sehingga ada etika-etika, ada mekanisme yang perlu dilalui secara akal sehat kadang-kala terabaikan karena ada kepentingan-kepentingan segelintir orang yang tidak paham bagaimana sebenarnya memilih wakil rakyat yang ideal, bagaimana menempatkan figur-figur yang cukup mumpuni, yang mapan dalam kaitan bukan mapan keuangan ya, tapi mapan dalam segala hal untuk bisa duduk menjadi keterwakilan semua komponen bangsa, komponen daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Itu menjadi problem awal. Ketika legislatif memiliki kekuatan yang cukup, maka dia akan juga bersinergi dengan teman-teman eksekutif yang boleh menyeimbangi teman-teman yang ada di legislatif ini. Masyarakat harus bisa mampu untuk memilih wakilnya yang berkualitas. Ya. Karena untuk menjadi anggota dewan atau wakil rakyat yang berkualitas itu tidak mudah dan tidak gampang dicari. Tapi kalau untuk Om Deddy selalu baca banyak sangat sensitif ya, atau berani untuk mengambil beberapa gebrakan. Dan ada beredar juga isu bahwa Om Deddy salah satunya yang tidak pernah menandatangani salah satu keputusan yang ada di Dewan. Apa benar itu? Bisa Om Deddy jelaskan kira-kira di sini? Iya, memang kadangkala kita harus punya sikap ketika kita dalam kapasitas sebagai seorang politisi, apalagi di dalam sebuah lembaga yang memiliki keberagaman latar belakang partai politik. Dan ini menjadi tantangan bagi teman-teman yang nantinya akan duduk dalam bangku legislatif ke depan. Bagaimana kita mampu memberikan warna bagi lembaga ini sehingga ketika warna kita tampilkan, kita akan menjadi sesuatu kekuatan bagi lembaga ini dan menjadi kebanggaan masyarakat ketika kita tampil. Nah, bagaimana kita dapat memberikan warna sedangkan kita tidak berwarna sejak awal? Artinya masyarakat dalam proses pemilihan melihat bagaimana potensi-potensi. Yang paling penting adalah bagaimana rekam jejak. Rekam jejak yang paling awal harus kita pegang sebagai pedoman kita untuk mengkaji dan memilih calon wakil rakyat yang akan kita pilih ke depan. Karena rekam jejak itu tidak boleh diedit, tidak boleh dalam arti apa yang telah dicatat dalam, apalagi dunia sekarang digital ya. Rekam jejak digital itu tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa diedit untuk membuat sebuah kesalahan menjadi pembenaran. Apalagi hitam tidak boleh diganti ke putih atau putih ke hitam. Rekam jejak adalah dokumen valid yang perlu diketahui oleh setiap masyarakat terhadap referensi calon yang akan dipilih. Moralitasnya seperti apa. Kemudian kapasitasnya juga. Minimal setiap figur yang akan maju ke dalam bursa pencalonan legislatif memiliki latar belakang, pernah memiliki tanggung jawab sebagai leadership atau pemimpin. Kecil kelompok apapun dia pernah memimpin. Itu modal awal. Contohnya Archvision. Jadi seperti itu. Di tingkat sekecil apapun pernah memimpin. Kemudian pasti
punya kapasitas seperti itu diimbangi dengan kapabilitas, tanggung jawab dan memiliki visi dan misi ke depan. Betul sekali, Om Ded. Untuk duduk, saya harus jadi apa? Iya. Apa yang akan saya lakukan dan tanggung jawab saya kepada konstituen, kepada masyarakat seperti apa? Iya. Contohnya dalam pengambilan keputusan, memang ada dua yang perlu kita jadikan panutan adalah bagaimana bertanggung jawab kepada masyarakat dan bagaimana membangun etika antara kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Kadangkala kita terjebak dengan masalah etika, tapi kadangkala dalam pengambilan keputusan kita harus mengabaikan etika untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Itu yang mungkin jadi pedoman Iya. ke depan. Mungkin beberapa tips ya. Iya, bagi beberapa tips. para calon. Jadi standar untuk menjadi anggota dewan itu tidak mudah. Ini Event Podcast ini DP standar ini bukan sembarangan. Iya. Jadi teman-teman, mungkin ada rekan-rekan Event atau teman sekelas yang mungkin ingin menjadi anggota dewan di tahun-tahun mendatang ataupun saat ini. Iya. Saat ini Event menyajikan salah satu calon anggota dewan provinsi yang standarnya tidak main-main ya. Dan boleh sedikit cerita Om Ded tentang dana pen, kalau tidak salah Event pernah dengar salah satu bentuk protes dari Om Deddy. Iya, dan teman-teman. Iya, dan teman-teman yang Iya. tidak, mungkin kalau tidak salah itu tidak mendandatangani sehingga tidak ada pencairan dana pen kalau tidak salah. Ya, Boleh- memang berbicara tentang PEN adalah kilas balik terhadap 4-5 tahun yang lalu yang di mana kondisi bangsa lagi diperhadapkan dengan menghadapi kondisi COVID-19 yang mungkin menjadi trauma bagi orang semua. Sehingga ada kebijakan pemerintah pusat adalah bagaimana menetralisir, mengembalikan kondisi ekonomi yang semula sempat ambruk menjadi kondisi ekonomi yang baik, yang normal. Jadi telah dikucurkan dana pemulihan ekonomi nasional yang digagas oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Namun dalam kacamata yang kami lakukan adalah bagaimana dana yang niatnya baik ini untuk pemulihan ekonomi nasional bisa digunakan untuk betul-betul pemulihan, bukan penyakitan. Artinya ini kan orang lagi dalam tahapan recovery ekonomi yang perlu kita aplikasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi obat terhadap sakit yang kita alami yang namanya COVID-19 ini, sehingga kita balik lagi ke kehidupan normal, ekonomi yang normal, dan itu boleh dijabarkan dalam bentuk implementasi dana PEN ini. Nah sekarang ketika pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tidak dalam proses memperbaiki ekonomi yang sedang lagi jatuh, apa gunanya kita menerima dana ini? Itu jadi problem. Dan itu yang menjadi sedikit ada perbedaan pendapat di lembaga legislatif bahwa ada kaitan dengan sengaja Dewan menolak dana PEN. Sebenarnya kaitannya bukan menolak. Dana PEN itu dana yang sangat baik karena tujuannya mulia untuk pemulihan ekonomi. Tetapi ketika itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan program yang tidak kondusif untuk pemulihan ekonomi nasional, kenapa kita harus terima? Iya. Itu perlu ada kajian. Betul sekali. Dan itu yang menjadi dasar kenapa ada kami dan teman-teman menolak dana PEN. Dan Iya. kalau tidak salah itu Om Ded, Evan pernah baca itu isu juga beredar Iya. sangat panas, kalau yang mana salah satu anggota dewan yang paling menolak yaitu Om Deddy, Iya. dan waktu itu sangat viral sekali. Dan itu butuh keberanian ya Om Ded untuk Iya. karena biasanya dalam suatu komunitas anggota dewan itu maksudnya di situ semua ketika satu A semua harus A, ketika satu B semua harus B, biar lebih kompak. Tapi sebenarnya Tidak seperti itu. Iya, tidak seperti itu. Dan di situ Om Deddy berani untuk mendobrak karena ini masalah dana besar. Iya. Dan itu butuh keberanian yang sangat luar biasa Om Ded untuk Iya. berani melakukan hal seperti itu. Iya. Makanya di awal Bro Stephen kami tegaskan bahwa setiap personil yang nantinya akan duduk di dewan memiliki warna. Iya. Warna artinya tidak, kalau saya ibaratkan dengan paduan suara itu akan terdengar begitu enak ketika ada warna suara yang ditampilkan. Kalau semua satu suara
terlalu monoton. Iya, monoton. Perlu ada warna yang menyeimbangi dan memberikan warna bagi perbedaan ini. Iya. Ketika perbedaan warna ini menyatu, maka akan menjadi suatu harmoni yang sangat indah. Betul sekali Om Deddy. Iya. Dan Om Deddy boleh cerita sedikit sebenarnya di legislatif itu sistem kerjanya seperti apa? Boleh aura kerjanya, apakah dia menakutkan? Betul. Apakah dia sistemnya bobrok? Karena kita selalu lihat di TV ataupun di tontonan menjadi anggota dewan itu kebanyakan negatif dari pandangan masyarakat. Betul. Iya. Memang kalau kita dalam kaitan bahwa ada yang negative thinking terhadap lembaga DPRD ya wajar. Itu hal-hal yang biasa. Karena mau hitam mau putih ada dalam lembaga itu. Mau positif dan negatif ada dalam lembaga itu. Tergantung kita membawa arah lembaga ini menjadi sebuah lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat umum. Nah, dalam keterkaitan tugas dan tanggung jawab kita di dalam lembaga ini memang siapapun yang nantinya duduk pasti memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Hari ini ketika kita podcast dengan Bro Stephen, topik seperti penguasaan teknologi dan informasi. Bagaimana melibatkan anak-anak muda sebagai pilar dalam menyangga pembangunan daerah ini. Kita perlu paham bagaimana IT, bagaimana peran pemuda, bagaimana karakter pemuda, bagaimana mau dibawa ke arah mana yang lebih baik. Betul. Kalau kita berbicara tentang perikanan, kita mesti paham bagaimana tentang budidaya, pengelolaan, hasil tangkap, dan lain-lain. Bagaimana perdagangan dan semua elemen atau semua sektor yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Seorang anggota dewan harus tahu. Minimal tidak ahli tetapi tahu. Itu yang dituntut. Ketika kita berhadapan dengan 33 OPD yang berlatar belakang berbeda. Sedangkan kita latar belakangnya cuma satu. Saya misalnya arsitek. Saya bergerak di bidang keteknikan. Tidak paham ekonomi, tidak paham perikanan, tidak paham hukum, dan lain-lain. Demikian juga teman-teman yang lain. Latar belakang ekonomi dan hukum tidak paham juga masalah yang lain. Tetapi sebagai seorang anggota DPRD, kita wajib minimal tahu. Walaupun tidak ahli. Tahu terhadap bagaimana sendi-sendi kehidupan, bidang-bidang politik, bidang keamanan, bidang ekonomi, perikanan, dan lain-lain untuk kita bawa dalam kepentingan masyarakat ke depan. Ketika kita berhadapan dengan teman-teman eselon 2 yang memiliki keahlian yang cukup dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita gagal menjadi seorang anggota dewan. Minimal kita boleh imbangi. Imbangi bagaimana topik yang kita angkat dalam dunia IT, dalam dunia perdagangan, perikanan, rumah sakit, kesehatan, itu minimal kita tahu. Dan kita harus tahu. Kenapa kita harus tahu? Sebab itulah tanggung jawab yang paling pokok yang perlu diemban oleh seorang anggota dewan. Contoh implementasi di lapangan ketika kita berbicara tentang kesehatan, minimal kita harus tahu juga bagaimana mekanisme penanganan kesehatan dan lain-lain. Itu tergambar dengan jelas dalam tugas tanggung jawab anggota dewan sebagai yang pertama fungsi legislasi dalam kaitan pengambilan keputusan secara tata aturan, bagaimana perundang-undangan dijabarkan dalam perda, kemudian kalau ada di kampung-kampung juga orang boleh ingatkan untuk dijabarkan dalam peraturan kampung. Kemudian yang kedua bagaimana dalam penganggaran kegiatan ini. Penganggaran bagaimana memprioritaskan di atas segala prioritas. Contohnya ada pengajuan lewat Kominfo dana untuk pengembangan dunia teknologi informasi. Orang mesti tahu untuk apa ini. Ketika orang salah menjabarkan anggaran itu, maksudnya masyarakat butuh atau tidak? Butuh. Jadi kebutuhan yang prioritas di atas segala kebutuhan yang prioritas. Itu yang perlu kita kedepankan karena anggaran kita kan minim. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita boleh mengawasi perencanaan yang kita lakukan dalam hal regulasi, pelaksanaannya dalam bentuk anggaran, dan kemudian tindak lanjut, output, outcome. Mau jadi apa ini barang yang orang pernah baking? Jangan sampai cuma habis di perencanaan, di pelaksanaan, tiba-tiba yang fungsional. Nyata ada nilai tambah yang boleh diberikan bagi masyarakat yang memang membutuhkan itu. Itu yang menjadi problem dalam sebuah lembaga. Sehingga ke depan ya lembaga ini perlu ada orang-orang yang kompatibel untuk duduk di dalam. Banyak produk-produk yang gagal mungkin. Banyak produk gagal. Setelah aspirasi masyarakat itu tersampaikan ke wakilnya, wakil rakyat, kemudian disampaikan ke pemerintahan. Betul. Ataupun usulan dari pemerintahan, bantuan ke masyarakat itu tidak sampai ke masuk Om Deddy, kemudian ke masyarakat itu gagal akhirnya. Gagal. Banyak sekali yang terjadi Om Deddy.
Iya, memang contoh-contoh seperti untuk mengakomodir semua masukan aspirasi masyarakat bukan hal yang mudah. Karena kita terbatas dengan anggaran, budgeting. Kita setiap tahun hanya menerima dana, entah itu DAU dan DAK itu hanya berkisar di 1 triliun. Kadangkala fluktuatif, dia naik, kadangkala dia turun. Seperti tahun ini kita turun, membilang angka 800-an miliar, tidak mencapai 1 triliun. Ini menjadi problem juga buat kita, bagaimana mengalokasikan dana bagi kegiatan-kegiatan yang betul-betul pro rakyat. DP Imbas ke depan ketika itu dibuat dapat dinikmati oleh rakyat, oleh masyarakat dengan senang hati. Tetapi ketika kita memprioritaskan atau mengalokasikan dana yang tidak pada tempatnya, ini menjadi penyakit. Dan ini menjadi sebuah kegagalan bagi lembaga legislatif ke depan. Seperti itu, Bung Steven. Oke, Om Ded. Di sini Eban sedikit baca-baca. Mungkin mau disampaikan ke para penonton. Ada beberapa hal yang selalu diurus ya. Iya. Om Deddy, mulai dari polemik hutan lindung, terus juga ada hal radio amatir. Iya. Om Deddy juga punya radio di sini. Punya. Betul sekali. Juga ada percetakan kaos Kasika. Iya. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang diurus ya oleh seorang Bapak Deddy Sinedu ini atau Om Deddy. Iya. Untuk Sangihe. Jadi bukan hal mudah ya menjadi seorang Ferdy Pancasinedu. Tapi ini merupakan, ini karena terekam, sebenarnya dari kita semua banyak ya hal yang kita lakukan, hanya saja tidak terekam oleh media. Tapi di sini banyak sekali hal-hal positif yang sudah Om Deddy lakukan untuk Sangihe. Dan ini merupakan apa ya, pegangan mungkin, fondasi, saya pun juga tidak tahu. Namun setelah 2 periode di daerah menjadi wakil rakyat, Evan juga dengar bocoran katanya Om Deddy, atau bukan lagi bocornya, bukan lagi isu ya Om Ded, Evan Om Deddy akan menuju ke level berikutnya, yaitu menjadi anggota Dewan Provinsi. Kira-kira apa nih Om Ded modal awal, atau bukan apa ya, senjata pamungkas? Niat ya? Iya, niat. Iya. Jadi ketika 2 periode dipercayakan masyarakat menjadi perwakilan di lembaga DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, setelah menjalani dan mengevaluasi bagaimana tanggung jawab sebagai seorang anggota DPRD ke depan, saya melihat ada sedikit ketimpangan. Ketimpangan yang sesungguhnya Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak boleh menanggung ini secara sepihak. Dalam kapasitas budgeting contohnya, kita butuh teman-teman figur yang mumpuni, yang nantinya duduk di strata lebih tinggi. Contoh, perlu ada kader-kader birokrat yang duduk di jajaran kementerian. Kemudian perlu ada teman-teman juga yang duduk di jajaran provinsi. Kalau kabupaten no problem. Harus diimbangi oleh sinergitas dengan perwakilan. Perwakilan yang nantinya membackup kinerja teman-teman birokrat yang ada di semua strata tingkatan. Kita perlu banyak menempatkan kader-kader yang nantinya akan duduk di pusat, kemudian di provinsi dan di kabupaten, tentunya lewat pemilihan yang akan digelar tahun depan. Ada kepincangan. Sejago-jagonya Sangihe bersuara, ketika tidak memiliki link di provinsi dan di pusat, itu akan menjadi hampa, sia-sia. Sehingga kadangkala kita harus memotong kompas untuk berjuang. Seperti kemarin di 6 bulan yang lalu ketika jembatan laut, tol laut Sabuk Nusantara sempat terhenti di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami bersama dengan penjabat bupati menggagas untuk memotong jembatan itu. Langsung ke pemerintah pusat, menghadap ke kementerian dan menjual. Wilayah perbatasan adalah wilayah yang perlu dilihat dan diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dan kami mengangkat isu tentang geografi. Kalau secara geografi kami lebih dekat dengan Filipina. Betul sekali. Secara harga juga lebih murah ke Filipina. Iya. Ini statement Kepala Kampung Kawio yang pernah kami rekam dalam sebuah rapat kerja.
Dan ini menjadi kekuatan kita. Bagaimana membawa problem daerah ini ke pusat sebagai senjata ampuh. Artinya ketika kita mengangkat isu perbatasan sebagai sebuah narasi Pak Jokowi ketika akan mencalonkan sebagai presiden ke depan, itu yang kami minta pertanggungjawaban. Bahwa perbatasan perlu perhatian. Iya. Jadi kalau perbatasan tidak diperhatikan, berarti orang menganggap secara geografi dan kemudahan ekonomi, orang lebih gampang akses ke Filipina kalau memang pusat tidak perhatikan. Dan ini menjadi kekuatan orang untuk melobi ke depan. Nah, dalam hal tadi yang dikatakan Bro Stephen bahwa kita perlu menempatkan orang-orang Sangihe Nusa Utara untuk ada di wilayah ini. Itulah untuk menjembatani kepentingan kabupaten, kepentingan daerah untuk diimplementasi di tingkat pusat. Contoh kalau jalan rusak, ya semua dilimpahkan ke kabupaten karena itu ada status jalan. Iya. Ada jalan lokal, jalan kabupaten, Jalan provinsi dan jalan pusat. Sehebat-hebatnya kabupaten tidak boleh menangani pekerjaan jalan nasional, Betul. jalan provinsi, jalan kabupaten. Itu tingkatan ini yang ada celah-celah. Jadi untuk sementara mungkin saya setelah 2 periode mencoba membantu, tidak bermaksud untuk mengevaluasi kinerja teman-teman yang duduk di DPRD provinsi, tetapi ingin membantu, membantu sumbangan pemikiran, sumbangan apa yang dimiliki saya sebagai anugerah Tuhan untuk membantu teman-teman di provinsi menjembatani kepentingan yang sempat mandek ini. Sebab contoh untuk problem Manado, karcis masuk ke pelabuhan Manado, kemudian ada bangkai kapal yang mungkin orang tahu semua ketika ke Manado ada namanya Bawangun Nusa yang mengganggu aktivitas di Pelabuhan Manado. Sebenarnya itu bukan tupoksinya DPRD kabupaten, tetapi tupoksi yang melekat di DPRD provinsi untuk menyelesaikan problem Sangihe ke depan. Banyak, misalnya contoh kemarin ada problem Angkatan Laut dan masyarakat yang ada di Manado. Itu domainnya ada di tataran kebijakan provinsi, eksekutif dan legislatif provinsi yang memediasi itu untuk kepentingan itu. Tapi kok kenapa tidak jalan? Nah, itu saya tujuan untuk maju ke provinsi setelah 2 periode mempelajari dan mengamati kondisi daerah dan problem yang ada untuk boleh dibawa ke ranah provinsi. Sehingga boleh tersambung sedikit membantu teman-teman. Itu tujuannya. Iya. Kira-kira Om Ded, ada enggak seorang anggota dewan yang sudah bekerja tapi dia tidak tahu apa yang dia kerjakan? Walaupun dia sudah anggota dewan, tapi dia kata kasarnya tidak tahu bekerja sebagai anggota dewan. Ada kira-kira? Memang etika untuk mengevaluasi kinerja teman-teman lain tidak pas ya. Iya, tidak etis. Karena saya juga masih memiliki banyak kekurangan yang perlu dibenahi bersama. Tetapi tanpa menyebut figur atau siapapun dia, mungkin semua daerah sama. Ketika ada kepincangan di sisi legislatif sebagai unsur budgeting, legislatif dan controlling, berarti ada kepincangan di dalam. Artinya kalau kita 25 orang anggota DPRD berarti nyana full team untuk jalan sehingga mesin agak pincang. Betul. Nah, itu menjadi jawaban. Dan sebenarnya yang wajib mengevaluasi adalah masyarakat. Masyarakat yang memilih yang bersangkutan apakah dia bekerja atau tidak. Jadi saya sering mengajak kepada masyarakat, ayo datang ke dewan, semua agenda persidangan di dewan terbuka untuk umum. Masyarakat boleh menilai. Waktu kita pilih Pak A ini, apakah dalam lembaga DPRD ada warna atau nyanda? Kalau nyanda berarti jadi bahan evaluasi dalam 5 tahun ke depan untuk apa dipilih atau tidak. Jadi perlu ada peran serta masyarakat untuk memilih. Jadi kalau tadi pertanyaan Bro Stephen, ada yang bekerja tahu tidak tahu, namanya ada dalam lembaga legislatif, wajib tahu. Wajib tahu, kembali ke niat. Mau suka belajar atau nyanda. Dunia sekarang transparan. Mau cari sesuatu tentang ilmu ini, ilmu itu, searching di Google sudah apa semua. Tinggal niat. Kalau ada niat untuk maju, pasti orang akan melakukan. Ini kan salah satu contoh Om Ded. Dulu Evan selalu dengar kalau yang mana di dewan itu yang paling vokal adalah ada beberapa orang ya. Iya, ada banyak teman-teman. Bukan banyak sih sebenarnya, sedikit sih Om Ded yang lebih vokal untuk menyuarakan aspirasi rakyat, lebih protes maksudnya. Lebih kritis soal hal-hal yang dilakukan di sana dan lebih berani untuk bicara. Benar itu Om Ded? Sepanjang kritik itu untuk membangun, untuk perbaikan ke depan, kenapa tidak? Itu tanggung jawab kita. Kadang pengambilan keputusan dalam bentuk tanda kutip kritik tajam itu membuat ada yang suka dan tidak suka. Yang pasti yang tidak suka lebih dominan dibanding yang suka.
Yang suka hanya di tataran orang yang paham bagaimana tanggung jawab sebagai seorang anggota dewan. Tetapi yang tidak suka itu banyak. Dan itu resiko yang perlu kita ambil sebagai perwakilan masyarakat. Kenapa kita harus mengambil resiko itu? Ya itu tanggung jawab kita. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang angkat jempol, ada yang mencaci maki di belakang. Iya. Itu hal biasa. Biasa itu, Om Ded. Itu resiko yang perlu kita ambil. Ya. Jadi Om Ded, kalau jadi anggota dewan itu setelah duduk nantinya, yang lebih seorang anggota dewan itu lebih memikirkan kepentingan rakyat sebenarnya atau kepentingan partai? Iya. Bagaimana Om Ded itu cara membalance Itulah mungkin kepentingan seperti itu Om Ded? latar belakang saya ini arsitek. Iya. Jadi saya mencoba melakukan pola pendekatan sebagai seorang arsitek. Arsitek itu art and science. Bagaimana ilmu dan seni. Kita ke politik. Kadangkala sebagai kader partai, kita wajib taat kepada keputusan partai. Mau hitam, mau putih, mau tray atau bengkok itu partai seputuskan wajib dijalankan. Tetapi itu menjadi tantangan bagi seorang anggota dewan yang berasal dari partai untuk mensinergikan, mengharmoniskan dengan kebijakan daerah dan kepentingan Partai. masyarakat yang ada di bawah. Oh, Jadi ada masyarakat. kepentingan partai, Iya. kepentingan masyarakat konstituen kita yang kita wakili, kemudian ada sinergitas dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kabupaten. Bagaimana kita melakukan ini dalam bingkai seni sebagai sebuah seni politik dan sebagaimana ilmu politik, art and science. Tapi mudah-mudahan ya ke depan lebih baik. Sekarang saya mencoba menerapkan pola itu dan berhasil. Tidak ada problem dengan partai, tidak ada problem dengan pemerintah, dan mungkin masyarakat juga menikmati Betul sekali. apa yang kami lakukan. Jadi menggabungkan art and science ini, Iya. seni dan ilmu ini adalah tantangan bagi orang yang akan. Jadi kalau jadi anggota dewan terlalu kaku juga, Iya, betul sekali Om Ded. Harus nggak lebih enak kan? santai, lebih loose. nggak enjoy. Tapi kalau orang ada titik untuk orang enjoy, ada titik orang untuk lebih tegas, itu no problem, lebih enak dinikmati. Jadi jangan tegang, cukup tegas dan enjoy ya. Enjoy saja. Yang penting menguasai Betul. disiplin ilmu yang kita Iya. akan. Iya. Dan soal apa ini juga Om Ded. Om Ded kan selalu kritis, tajam. Sekarang kan Sangya itu punya masalah listrik, Iya. seringnya pemadaman, dan mungkin sekarang sudah ada jawaban karena mesin baru sudah datang, beberapa genset dan mesin baru. Tapi kita flashback ke belakang dulu. Dulu pernah Epen lihat ya di sosial media Iya. ataupun baca salah satu anggota dewan yang protes ya, kalau bisa dibilang protes ke PLN dan berusaha untuk membantu masyarakat Iya. agar masalah listrik ini kembali normal lagi. Itu tepatnya tahun berapa Om Ded? Boleh dicerita sedikit soal listrik yang bermasalah dulu? Ketika saya mengawali tanggung jawab sebagai anggota DPRD di tahun 2014, ini problem kelistrikan sudah ada. Dan ini menjadi torampe pergumulan bersama sampai di tahun kemarin 2021-22 itu memang sudah blank. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah pada bulan kemarin untuk ke Jakarta itu sejujurnya itu agak terlambat. Iya. Terlambat ketika itu sudah terjadi. Tidak ada tindakan antisipatif yang dilakukan kajian pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau boleh lihat rekam jejak dalam bentuk rapat dengar pendapat, 22 Juni tahun 2022 kami sudah mengingatkan. Iya, sudah ada di Itu yang saya katakan tadi, rekam jejak itu tidak boleh diedit. Iya. Bahwa statement saya secara pribadi mengingatkan bahwa pemerintah daerah bersama semua jajaran yang terkait perlu mengambil sikap berangkat ke Jakarta dan memperjuangkan perlu adanya mesin yang baru. Karena sudah ada keluhan dari PT PLN bahwa semua mesin yang digunakan sudah kolaps. Artinya akan mengarah ke mati atau gagal total, pincang. Dan ini harus dilakukan tahun lalu. seharusnya ya. Seharusnya tahun lalu. Kalau itu dilakukan tidak ada demo dan tidak ada pemadaman yang membilang jam cukup banyak, belasan jam. Tapi ya puji Tuhan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul sekali Om Ded. Tetapi ini menjadi bahan evaluasi. Ada problem yang sesungguhnya sudah dapat diantisipatif jauh hari. Kalau tidak saya salah dalam podcast yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan 22 Juni itu ada statement saya bahwa perlu berangkat Iya. tahun lalu. Tetapi ya itu tinggal Iya. rekam jejak yang perlu Betul. kita tahu bersama bahwa tindakan antisipatif sudah dilakukan jauh hari, tinggal implementasinya belum jalan waktu itu.
Tapi saat itu Om Deddy sudah beraksi ya sebagai seorang anggota dewan yang baik karena sudah mendengar aspirasi masyarakat. Mendengar. Sudah berusaha. Ya, Mungkin ini bisa dibilang dampak dari perjuangan Om Deddy mungkin. Ketika saat itu dan imbasnya di saat ini sudah ada mesin baru. Iya. Pemadaman sudah mulai berkurang. Ya, bisa itu dibilang seperti itu ya. Tidak boleh dikatakan seperti itu karena kita lembaga kita kan kolektif kolegial. Berarti apapun hasilnya itu adalah keputusan lembaga yang tidak boleh menonjolkan satu personil siapapun. Betul sekali. Jadi tadi yang dikatakan bahwa perjuangan kelistrikan ini sebenarnya bukan problem Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adalah problem nasional yang saya katakan tadi. Perlu ada personil yang akan berjuang di provinsi, perlu ada personil yang akan berjuang ke pusat. Kalau perwakilan DPR kita yang di pusat dengar kondisi Sangihe dan dia pernah mendulang suara di Sangihe untuk duduk di Senayan, harusnya tidak perlu dikatakan. Dia akan berjuang secara otodidak. Otomatis dia bergerak untuk kepentingan karena dia mendulang suara di Sangihe juga. Iya. Tapi kenapa kok keterwakilan pemerintah pusat yang ada terampi kader kemudian DPR RI tidak mampu menjembatani ini? Ini yang kita katakan tadi ada kebuntuan dalam mekanisme semua tataran, baik dia di pusat, ke provinsi maupun kabupaten. Problem provinsi tidak mampu diselesaikan di tingkat provinsi. Keterwakilan kita tidak nampak. Problem yang harusnya diselesaikan di tingkat pusat tidak ada keterwakilan yang nampak untuk berjuang. Jadi kalau kelistrikan ini BUMN, harusnya teman-teman kita yang ada di Senayan wajib berjuang untuk kepentingan Nusa Utara sebagai dapil yang telah diambil suaranya untuk dia duduk. Kalau menurut Om Deddy, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dari provinsi ataupun dari pusat itu pekerjaan mudah atau sebenarnya atau sulit? Sepanjang kita paham tentang regulasi, kita paham mekanisme berjuang, itu menjadi hal yang sangat mudah. Yang penting kita paham, sangat mudah. Seperti kemarin kapal tidak jalan semua. Jalan, langsung jalan kan? Langsung beroperasi kembali, tidak ada kendala. Sepanjang kita paham di mana celah-celah kita berjuang, masuk ke titik yang pengambil keputusan dan dia boleh mengambil kebijakan untuk menjalankan kembali kapal itu. Iya. Oke teman-teman, itu sedikit tentang podcast dengan Om Deddy dan standarnya tinggi sekali. Menurut Epen ya sebagai orang awam, dan disclaimer juga kalau yang mana Epen ini bukan tim kampanyenya Om Deddy. Bukan. Jadi Epen hanya kepo sebagai seorang awam, ingin tahu banyak ke Om Deddy yang sudah 2 periode menjadi anggota dewan, dan ini butuh ya sebagai seorang masyarakat biasa ataupun teman-teman yang lain mungkin tidak tahu cara kerja seorang anggota dewan ataupun sepak terjangnya seperti apa. Om Deddy sudah jelaskan banyak tadi. Dan kira-kira Om Deddy siap enggak? Sesiap apa Om Deddy untuk melompat lebih tinggi lagi? Baik. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang. 2 periode yang kami jalani selama ini adalah tempat yang nyaman. Kenapa banyak yang bertanya keluar dari zona nyaman? Ketika mau masuk ke periode ketiga pasti peluang jadi ada. Karena banyak masyarakat cukup mengenal dan menilai kinerja saya secara pribadi. Tetapi kenapa kok sampai bisa keluar dari zona nyaman ini? Itulah tantangan ke depan. Kita harus berani keluar dari zona nyaman ini untuk membantu melakukan sesuatu yang kita anggap masih ada kekosongan. Jadi ketika niat kami untuk maju ke provinsi, tentunya sudah dianalisa secara matang. Bahwa menjangkau 3 kabupaten kepulauan sebagai dapil adalah tantangan yang memang cukup luar biasa. Tapi dengan keyakinan bahwa masih banyak orang pintar di luar sana, orang baik yang melakukan keputusan memilih dengan akal sehat. Artinya kalau ingin ada perubahan berarti perlu ada figur yang mumpuni untuk melakukan perbaikan itu. Dan saya yakin masih banyak yang ingin membuat sebuah perubahan atau lompatan dengan memilih figur yang dianggap tepat. Saya bukan berarti mengatakan saya tepat, tetapi masyarakat boleh melihat rekam jejak saya. Dunia sekarang begitu terbuka, boleh melihat di YouTube, boleh melihat di Google, Facebook dan lain-lain untuk mengevaluasi kinerja seorang Ferdy Pancasila seperti apa dan boleh menjatuhkan pilihan untuk dipercayakan menjadi wakil
Nusa Utara ke provinsi nanti. Iya. Oke Om Ded. Dan yang selalu ya Om Ded kita rasakan, banyak masyarakat rasakan itu bahwa sumbangsi atau rasa memberi dari seorang anggota dewan atau seorang wakil rakyat itu dibutuhkan. Apakah itu penting Om Ded untuk seorang anggota dewan atau untuk masyarakat? Apakah penting jika ada bantuan ini bantuan itu untuk dana ini dalam sebuah event? Karena yang Evan tahu Om Deddy selalu memberikan donasi banyak di berbagai event, karena secara pribadi juga Evan merasakan beberapa event yang Evan buat itu mendapat sumbangan dana dari FPS ini. Iya. Penting enggak untuk hal-hal seperti itu Om Deddy kira-kira? Bersimpati dan empati kepada sebuah kegiatan atau sekumpulan teman-teman bukan berarti dijabarkan dalam bentuk uang. Tidak selamanya itu dalam bentuk uang. Tentunya yang paling prinsip adalah bagaimana kita peduli, perhatian, memberikan arahan, memberikan pencerahan bagi mereka. Uang itu bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya butuh uang. Tetapi ketika kita mampu tampil sebagai jawaban bagi problem yang ada di tengah masyarakat, berarti kita sudah mendapat simpati. Walaupun sekarang pola perilaku masyarakat yang mungkin saya lihat bahwa edukasi politik sangat minim, masyarakat menjadikan momentum pemilu ini sebagai momentum untuk mendapatkan kelebihan. Iya. Memang tidak ada salahnya ketika mendapat kelebihan dari orang yang tepat. Tetapi ketika mengambil keuntungan, kepentingan pribadi dengan orang yang salah, itu yang menjadi problem. Awal petaka untuk 5 tahun ke depan ketika kita memilih orang yang tidak punya kapasitas dan tidak kompatibel untuk duduk dalam perwakilan. Betul sekali Om Ded. Dan sebenarnya cara-cara seperti ini ya, yang banyak beredar juga di masyarakat bahwa ada kesan bahwa sebuah partai itu membawa hal-hal seperti ini. Jadi budaya main doi istilahnya dibawa oleh partai. Jadi seakan-akan partai ini yang mengusung seorang, contohnya seorang calon anggota dewan, tapi partai juga ini yang selalu memainkan cara-cara main uang seperti ini. Kira-kira menurut Om Deddy bagaimana itu Om Ded? Memang berbicara politik itu kan bersebelahan dengan uang. Artinya ibarat uang logam, politik dan uang itu tidak berbeda, hanya beda bilah. Pandangan ya, beda bilah. Tetapi dalam kapasitas untuk mencari figur yang ideal, tentunya uang itu mungkin kalau bilang operasional untuk menjalankan semua cita-citanya itu perlu uang. Tetapi dalam pengambilan keputusan kemudian uang ditempatkan sebagai sesuatu yang di atas segala-galanya, saya rasa itu adalah embrio kehancuran bagi demokrasi, terlebih bagi cita-cita masyarakat ke depan. Makanya jangan salahkan seorang anggota dewan ketika nantinya ke depan dia tidak mampu untuk berkarya, tidak mampu memberi sumbangsi, karena dia menganggap bahwa semua telah terbeli, terbayar lunas untuk masyarakat konstituen. Sehingga apalagi yang akan dia perjuangkan ketika semua sudah cash and carry. No problem, dia mau jalan, mau tutup kacanya, nak mengindahkan masyarakat itu no problem, karena dia akan dia membeli harga sebuah suara untuk dijadikan modal dia duduk. Tidak ada tanggung jawab moral lagi. Itu yang perlu kita hilangkan, budaya money politik dalam rangka melakukan atau mengkaji, memilih figur mana yang layak untuk dipilih ke depan. Oke, Om Ded, mungkin yang terakhir kira-kira kinerja pemerintahan sekarang, pemerintah daerah ya, bukan yang di Sangihe sini. Kira-kira bagaimana Om Ded sampai saat ini? Apakah baik, buruk, sedang, atau biasa-biasa saja? Dalam 10 tahun terakhir, kebetulan saya hanya mampu berargumentasi terhadap posisi saya ketika ada dalam sistem. Sampai hari ini posisi agak drop. Artinya terjadi kemunduran yang sangat, bagi saya itu secara politik sangat fatal. Indikatornya adalah kemampuan keuangan daerah, di mana nominal APBD kita bukan naik tapi tambah turun. Ini tidak sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan pemerintah
yang sebelum yang telah meletakkan fondasi bahwa setiap tahun anggaran itu perlu ada kenaikan APBD. Karena untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan pemerintah, kebutuhan legislatif dan lain-lain. Perlu ada peningkatan-peningkatan tahun demi tahun terhadap porsi APBD. Tetapi kenyataannya sampai hari ini APBD kita bukan tambah naik, malah tambah turun. Itu menjadi indikator bahwa pemerintah sekarang belum optimal, belum berjalan sebagaimana mestinya untuk memperjuangkan Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi kabupaten yang maju ke arah yang lebih baik. Oke, kita masih di podcast dan masih bersama Om Ferdi Pancasinedu. Dan seperti yang Om Deddy tadi sudah jelaskan, dia akan menuju ke papan provinsi. Provinsi. Ya. Jadi semua itu butuh dukungan, tapi dukungan yang paling utama itu adalah keluarga. Baik. Kita belum sempat tahu ya keluarga Om Deddy seperti apa. Tapi kita tidak perlu tahu sedalam apa. Iya. Tapi dengar-dengar Om Deddy memiliki 3 anak, ya, yang satunya masih kecil. Masih kecil. Ya. 3 anak pokoknya ya. 3. 2 perempuan dan 1 cowok. Dan punya istri juga seorang dokter. Ya. Iya. Boleh perkenalkan sedikit Om Ded? Iya. Iya. Memang faktor keluarga faktor yang sangat penting untuk kita sampaikan sebagai sebuah kajian juga bagi konstituen untuk memilih. Yang pasti bahwa leadership itu diawali dari keluarga. Iya. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya memiliki keluarga yang cukup harmonis lah. Iya. Sangat mencintai. Sangat saling mencintai satu dengan yang lain. Bukan berarti saya berhasil, tetapi masih ada proses panjang yang perlu saya jalani dan perlu dipertahankan. Jadi hari ini saya memiliki seorang istri bernama Dr. Helen Pauline Iyong. Dan kami dianugerahi oleh Tuhan 3 orang anak. Yang pertama Regina Sinedu, saat ini mengenyam pendidikan di Universitas Salatiga dan mengambil jurusan HI. Yang kedua, anak perempuan bernama Cindy Amelia Sinedu, sekarang ini sedang mengenyam pendidikan di Universitas Malang, mengambil jurusan desain visual, DKV, mengambil desain komunikasi visual yang mungkin mengikuti jejak kita sebagai seorang arsitek. Dan yang ketiga, anak laki-laki bernama Fernan Sinedu, sekarang sedang mengambil sekolah di bangku SMP 1 tahuna. Dan puji Tuhan, ada pepatah mengatakan bahwa di balik keberhasilan seorang laki-laki ada wanita hebat di belakang. Dan sampai hari ini sebagai pendamping hidup, istri saya tetap menunjang semua aktivitas, baik di mensupport, baik di kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, terlebih kegiatan politik. Dan harapan ke depan, ketika mungkin ada yang bertanya-tanya, ketika boleh keluar dari zona nyaman, harus melangkah ke lautan luas, ke provinsi, saya begitu optimis karena saya didukung oleh keluarga yang begitu mencintai saya dan mensupport saya untuk maju, melangkah lebih tinggi ke depan. Iya. Oke Om Ded, mungkin Om Ded ini sedikit personal pertanyaan. Menjadi anggota dewan itu kan identik dengan hal-hal yang bisa dikatakan negatif ya. Mulai dari main perempuan. Walaupun Om Deddy sudah berkeluarga, tapi kebanyakan ya kasus yang terjadi di lingkaran anggota dewan itu terlibat dengan perselingkuhan atau main perempuan, bayar perempuan. Kira-kira Om Deddy menyikapi hal tersebut bagaimana itu Om Ded? Menurut pandangan Ferdi Pancasinedu. Memang menyandang sebagai seseorang yang selalu dikatakan yang kami hormati, itu tantangan luar biasa. Tantangan luar biasa, dan saya tidak perlu munafik di forum ini. Harta, tahta dan wanita itu selalu ada di sekitar pasti. Tinggal kembali ke kita bagaimana untuk menekan emosi kita, kepribadian kita untuk menjadi seorang figur yang selalu diingatkan adalah figur publik, yang menjadi perhatian publik, yang tidak bisa kita hidup semena-mena sekeinginan kita. Ya itulah kembali ke yang tadi saya katakan bahwa moralitas yang perlu diutamakan dari segala-galanya. Betul sekali. Moralitas seorang anggota dewan ke depannya akan dipilih seperti apa?
rekam jejaknya seperti apa. Kalau rekam jejak seseorang yang mungkin pernah melakukan tindakan kriminal, ya itu mungkin sebagai catatan. Walaupun undang-undang membolehkan, tetapi ketika dia pernah melakukan, untuk melakukan kembali ada peluang. Iya, ada peluang besar ya. Ada peluang besar. Jadi ya kembali ke masyarakat untuk memilah-milih. Rekam jejak seperti apa yang ideal dipilih, kemudian latar belakang moralitasnya seperti apa, kapasitasnya seperti apa, dan ya mungkin banyak hal yang perlu dikaji untuk menjadi pilihan yang tepat. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin nonton, yang mungkin sudah layak untuk memilih, mungkin pemilih pemula ataupun sudah pernah memilih, tapi mungkin menyesal dengan pilihannya yang dulu. Kita sudah mendengar tadi dari Om Deddy, cara memilih anggota dewan yang baik dan benar, yang berkualitas dan khususnya bermutu untuk daerah kita saja dulu. Mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan yang sudah yakin dengan pilihannya, ya lebih matang lagi untuk berpikir, dan juga yang mau pilih provinsi, ya mungkin Epen bisa merekomendasikan Ferry Pancasinedu, sarjana teknik, untuk menjadi pilihan teman-teman. Tapi Epen bukan kampanye ya ini, walaupun sedikit black campaign, tapi ini mungkin salah satu figur ya. Kalau kalian punya 10 orang terbaik untuk jadi anggota dewan, mungkin kalian bisa mensisipkan 3 terbaik dari Ferry Pancasinedu. Artinya ini Bro Steven saya tambahkan, ini adalah pilihan. Pilihan yang kontraknya 5 tahun. Jadi perlu ada kajian yang matang. Ketika saya mencoba mencontohkan dalam menu makanan, ketika di meja makan tersedia ada 5 jenis ikan, tentunya kita memilih berdasarkan kajian, ada argumen. Saya tidak boleh makan yang asam, tidak boleh makan yang pedas, atau yang agak terlalu banyak bumbunya. Itu adalah pilihan, dan itu kembali ke kita masing-masing. Bagaimana kita mengambil makanan itu yang membuat kita nyaman dan tidak berdampak terhadap kesehatan kita. Itulah pilihan, salah satu pilihan yang perlu kita lakukan dalam memilih anggota dewan ke depan. Bagaimana mencari figur yang mungkin lebih dikenal, lebih paham, memiliki latar belakang rekam jejak yang mampu dipertanggungjawabkan, dan memiliki etos kerja ke depannya mungkin boleh menjadi kebanggaan siapapun yang memilihnya. Dan saya tekankan bahwa kalau nanti dalam berbagai podcast yang telah saya ikuti, saya selalu mencantumkan nomor telepon. Jika ada teman-teman yang ingin melanjutkan komunikasi, bisa menghubungi saya secara pribadi sebagai argumentasi tanggung jawab politik saya di 0811 433 4343 275. Sekali lagi 0811 4343 275. Mungkin kita bisa berdiskusi, bisa sharing, melanjutkan apa yang mungkin belum sempat ditanyakan Bro Steven, atau hal lain yang mengganjal di benak Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk bisa langsung berkomunikasi. Apalagi di rumahnya Om Deddy ya, di kediaman itu ada radio amatir. Bisa dibilang radio amatir namanya? Tidak, sudah itu bukan amatir lagi. Amatir lagi karena berizin. Berizin. Jadi ada stasiun radio di sini, yaitu Alpha FM. Jadi mungkin teman-teman ingin cari tahu tentang radio atau ingin tampil di radio, mungkin punya hobi bertanya-tanya, bisa langsung tanya ke Om Deddy, langsung saja lewat radio bisa. Kalau memang punya skill untuk berkomunikasi yang baik dan benar, jadi silakan saja, ataupun pantau terus radionya, karena salah satu radio yang menurut Epen ya, salah satu radio yang sangat positif yang ada di Kepulauan Sangihe, yaitu Alpha FM, karena banyak hal-hal yang baik yang selalu disajikan selain musik ya. Mulai dari, pokoknya banyak yang bisa kalian dengar di radio Alpha FM. Oke, Epen rasa cukup untuk podcast saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak atau Bro. Lebih gaul Bro. Ferry Pancasinedu yang saat ini akan ke provinsi sebagai calon anggota dewan Nusa Utara, perwakilan Nusa Utara. Jadi sukses sekali lagi Om Ded untuk pencalonannya nanti tahun depan ya Om Ded? Tahun depan 14 Februari. Sudah tidak lama lagi. Kasih sayang. Jadi ya mungkin bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman. Salah satu figur yang sangat
mantap untuk Sangihe atau Nusa Utara kita nanti. Oke, sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton sampai saat ini. Evan pamit mundur. Sekali lagi terima kasih untuk Ya, terima kasih. Om Ferdi Pancasinedu. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.